وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, guru-guru yang kita muliakan, yang kami hormati, pengurus atau koordinator apapun namanya, Ikatan Alumni SPGN Selami tahun 1982, segenap panitia dan seluruh alumni yang saya lihat semuanya berbahagia. Bahagia memudahkan Pak Guru, senang memudahkan. Alhamdulillah. Ternyata orang-orang Andreoni kanca batin ya judulnya temukan saling mengenang masa lalu, sehingga mungkin dari awal sampai akhir saya dengar pandangan banyak yang berbicara. Itu wajar, saking kangen. Sehingga pada siang hari ini kita sangat bersyukur dari sekitar 300 alumni, 300-an ya, 300 alumni panjenengan yang tersisa masih diberi nikmat hidup oleh Allah. Katanya, ini katanya benar Pak, kata Tuhan, yang meninggal sudah lebih dari 100 orang. Berapa? Oh 40, masih banyak berarti. Berarti dari ceritanya sudah 150 yang meninggal. 40 teman-teman panjenengan sudah menghadap hadirat Allah, dan kita yang masih diberi kenikmatan hidup, termasuk guru-guru kita yang sudah usianya 80-an lebih, masih segar, masih sehat, bisa bertemu di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah. Semuanya itu adalah karena Allah yang mengatur kita, Rabbul Alamin, sehingga wajib kita syukuri nikmat ini. Kalau mali panjenengan Pak, yang usianya kalau saya ukur, saya lahir tahun 77. Walaupun kelihatannya bermutu, saya bermutu, bermuka tua. Panjenengan 79 sudah SPG, sehingga ukuran panjenengan guru saya, gurunya panjenengan guru saya. Gila betul. Begitu bahagianya panjenengan bertemu. Demikian kami ketika bertemu dengan alumni waktu saya Sanawiyah MTS Babakan, luar biasa senangnya pun. Apalagi ketika saya kali ini dengan teman-teman madrasah aliyah, ada Kang Habibur Rahman Elsirasi penulis ayat-ayat cinta, itu teman satu kelas. Ada Kang Burhanuddin tadi yang aktif di politik, sering nongol di televisi. Saya ikut bangga ketika punya teman-teman yang sudah seperti itu. Senang ketemu dengan teman, apalagi kumpul dengan guru-guru yang masih syukur. Nikmat yang luar biasa. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang mendustakan. Maka jangan sampai kita kufur atas nikmat Allah. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu, saya hadir di sini mungkin undangan salah satu guru saya juga, ada Pak Haji, ada Pak Abu Zaini. Saya di sini disuruh Pak Ibu, tapi justru saya di sini menemukan ilmu.
Saya hadir di sini banyak mendapat hikmah. Saya bertemu panjenengan yang umurnya guru saya dan mbah guru saya, justru saya di sini ikut ngaji para bapak ibu. Alhamdulillah. Tapi karena ini amanah kamu umur makola walakan makola. Moga-moga kalau yang bicara di sini cucu murid panjenengan Pak Zainuddin atau anak murid panjenengan bapak-bapak, mohon apapun yang saya sampaikan kalau seandainya itu benar, mari kita ikuti. Kalaupun itu ada kekurangan, ya maklum, saya itu umurnya murid panjenengan, cucu murid panjenengan. Kata di bawah ini sebagai salah satu nikmat yang saya dapatkan di sini, saya jadi teringat sebuah syair, mungkin Bapak Ibu hafal. Kalau yang hafal ikuti saya supaya tempat ini tambah berkah dengan sholawat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Ada yang hafal? Kalau yang biasa dibaan mungkin hafal ini. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan ya Rasulullah. Para bapak ibu, kenapa saya teringat syair ini? Ini bentuk gambaran yang telah panjenengan lakukan pada hari ini. Di sini sebuah doa, ketika seorang murid menghormati gurunya, ketika seorang anak menghormati orang tuanya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, anishkurli wa liwalidayk, bersyukurlah kamu kepada Allah dan kepada orang tuamu. Orang tua ada yang disebut orang tua biologis, orang tua nasab, ada orang tua yang melahirkan kita secara jasmani, tapi juga ada orang tua kita yang telah memberikan nutrisi rohaniah, keilmuan kepada kita. Sinten itu? Guru-guru kita, kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita. Mungkin orang tua kita memberikan kebutuhan jasmani kita, memenuhi kebutuhan jasmani kita, tapi guru-guru, ustaz-ustaz panjenengan, ustaz-ustaz guru-guru kita, guru-guru saya, mereka yang mengisi rohani kita. Meskipun ada juga orang tua asal sekaligus orang tua rohani, maka kita harus bersyukur kepada mereka. Bagaimana doanya para bapak ibu? Ini doa termasuk saya tahu ya Pak. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Satu. Ya Allah, wahai Tuhanku, berilah kemanfaatan kepada kami bibarakatihim, karena berkahnya guru-guru kita. Maka sambutan kedua luar biasa. Tidak ada mantan guru di sini, tidak ada mantan guru, tetapi selamanya mereka adalah guru-guru kita. Pun demikian saya pun ketika ketemu guru, hatta itu guru olahraga saya hormat. Kan kadang-kadang ada orang kalau guru yang ngajarnya agama itu baru cium tangan, guru olahraga. Bagaimana mereka guru kita?
Tadi cerita, dulu kita nakal, duduk. Nyatanya punya setelah dari guru juga sama, kan murid-murid juga ya kadang-kadang seperti itu. Saat ini saya bukan guru secara formal, tapi saya pernah jadi guru SMP 7 tahun. Pikir-pikir kemudian saya keluar dari guru bukan karena saya tidak suka, karena inaktifnya berbeda. Dan ternyata menjadi guru itu nikmat lagi. Ya Allah, nikmat sekali. Lanjutnya termasuk orang-orang yang insya Allah baik bahan gurunya, bahan guru maupun panjenengan yang jadi muridnya, semuanya insya Allah tergolong orang-orang yang idza ma'anahu adam in qawamaluhu illa min farahi shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u aw waladin shalihin yarzuqhu. Panjenengan insya Allah salah satunya termasuk aw ilmin yuntafa'u bahwa ilmunya manfaat kemudian dimanfaatkan lagi oleh muridnya, kira-kira sudah kehitungan pahalanya. Allahumma. Makanya kalau bicara kayak saya ini gitu, ini jadi guru, ini jadi guru. Makanya saya bagaimana caranya punya murid. Hanya bedanya sekarang murid saya itu ada di tempat yang terisolir dari mana-mana. Kalau bapak-bapak juga kemudian ke selatan sedikit ada bangunan megah di tengah sawah, temboknya setinggi 4 meter. Di Tegal Andong itu ada sekitar 300-an warga binaan. Kalau orang dulu mengatakan narapidana, istilah yang saat ini itu membantu mati di sana sudah 13 tahun. Itu pun kenikmatan. Jadi para bapak ibu, kita hormat kepada guru-guru kita, kita ngalap barokah. Ngalap barokah, barokah, keberkahan. Jangan sampai kita tidak hormat pada guru kita. Rabbi faktakna dibarakatihi. Ya Allah, ya Tuhan, berilah kepada kami kemanfaatan atas berkat yang kami kepada guru-guru kami, sehingga alhamdulillah luar biasa teori ini dihadiri oleh guru-guru yang ampun sudah sangat sepuh tapi semangatnya luar biasa. Ini keberkahan tersendiri. Semoga kita semakin bermanfaat. Yang sudah purna tetap manfaat, yang masih ngajar tetap manfaat, yang tidak jadi guru pun walaupun sekolah SD. Betul-betul, ada di SD yang tidak jadi guru, mesti ada, mesti, tapi tetap manfaat. Khairun nas manfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat bagi yang lain. Yang jadi guru, amalkan ilmunya, ajarkan pada muridnya. Yang jadi pengusaha, bagaimana usaha panjenengan bermanfaat bagi yang lainnya. Yang jadi pejabat, bagaimana menjadi pejabat yang bermanfaat bagi yang lainnya. Itu barokahnya doa Rabbi fakfakna bibarakatihi wahdinal husna bihurmatihi. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepada kami hidayah jalan kebaikan bihurmatihi, karena hormatnya kami kepada guru-guru kami. Subhanallah, kalau dalam ilmu tasawuf, seorang murid itu harus taat kepada gurunya apapun. Di Pak Muhaji sering awas bab itu. Ketika ada seorang guru meminta muridnya untuk makan, padahal makannya secara zahir itu makanan yang najis, dimakan itu dalam ilmu tasawuf. Karena itu hanya ujian. Garis bawahnya bagaimana seorang murid hormat kepada gurunya, sampai dalam kitab ta'lim hormat pula kepada anaknya atau keluarganya. Ini luar biasa. Sehingga orang yang hormat kepada
gurunya, orang yang hormat kepada ustadznya, kiainya, insya Allah ditunjukkan oleh Allah jalan kebaikan. Allahumma wahdimal husna bi hurmatihi. Dua, ngajinya ini saja ya. Nah, orang bapak, orang ibu, apalagi anggota usia seperti panjenengan, apalagi seperti kita sudah kabudut mengasah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian yang harus menikmati masa purnanya, maka bagaimana kita memanfaatkan usia kita sebaik-baiknya. Kata Rasulullah SAW, khairun nas man qala amaluhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang diberi umur panjang, tapi orang Jawa Pak umurnya panjang, usulnya kata, tapi wa hasuna amaluhu, amal yang baik. Pangapunten umur-umuran saya kira-kira kelas apa siapa dia? Bu, dengan si usulnya sekitar 60, kelas apa? Kelas B apa siapa dia? Paham apa bukan? Kelas B, budek, bangun, BSN. Apa kelas C? Nomor C. Nah, terus dilambung. Waman mu'ammirhu unakis hufil. Semakin kita ditambahkan umur, Allah kembalikan sebagaimana kita pada saat permulaan. Pengampunan. Dulu ketika kita kecil, jalannya masih liar. Ketika keluar siapa Pak Warsono itu kembali seperti itu sunatullah Pak Warsono malah lebih hebat. Mungkin yang umurnya ada yang lebih parah lagi. Ini beliau masih bisa berdiri kokoh di sini dengan gagahnya, dengan lantangnya sambil nikmat yang berbeda luar biasa. Tapi sunatullah ketika kemudian ada kekurangan secara fisik. Tadi ada yang kelas kecil, bis budek, bis belauh, bis beser. Ada yang kelasnya jenis di sana, kecil, mulai cerat. Anak yang kelas B, kelas itu apa? Dimak-dimik lumrah. Karena Allah masih memberi umur pada kita, maka bagaimana kita menjadi orang-orang yang usianya sudah 60 tahun ke atas, kita kembali kepada Allah untuk banyak memanfaatkan waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiwa jauh yang baik ya. Bersama yang tahu umur aja biar tua baik. Bapak-bapak di sini nomor berapa? Di kelas-kelas bapak-bapak wis pandangan hidup, apa pegangan hidup, apa kenangan hidup, atau perjuangan hidup. Mungkin sudah ada perjuangan hidup, ya sudah kelasnya kita di sini kita nikmati. Allah masih berumur kepada kita. Nyatanya perlu panjangnya ditawani Arno Samiliar tadi kasih mati tanpa orang itu Samiliar tadi sulit mesti ini ya. Ini apa? Masih hidup. Malah dari dua-duanya Samiliar nenek lebih rendah. Artinya hidup masih jadi keinginan kita. Kalau Allah kemudian berikan kekurangan itu sunatullah yang hakikatnya Allah sedang menyadarkan kita. Ayo sudah tua matanya wis buram aja sombong. Jalannya sudah tidak kuat lagi seperti dulu, kita jangan sombong. Mata kita jaga, telinga kita jaga, hati kita jaga. Itu yang insya Allah dinamakan umur yang berkah. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Umurnya panjang, amalnya bagus. Insya Allah kalau di sini semuanya orang-orang yang ahli beribadah, orang yang ahli taat, mutakin Allahumma amin ya rabbal. Sebaliknya wasyarun nas, sejelek-jelek manusia, man qala
umurnya panjang sampai 80 sampai 90, tapi sampai usia masih belum sujud kepada Allah. Kadang-kadang bisa seorang Bu, Pak, ada orang usianya gak di kampung, dia nggak paham ilmu berkah. Sebisa ini aku sing paling tua. Alhamdulillah, kalau dipanggil oleh berkah, dia begitu. Dia menganggap dia punya berkah. Betul apa tidak? Tergantung. Kalau dia dikasih umur panjang ahli to'at, insya Allah berkah. Tapi kalau dia umurnya panjang, tidak pernah sholat, tidak mau taat kepada Allah, itu bukan umur yang berkah. Malah kata Rasul, wasarun nas, sejelek-jelek manusia. Karena apa? Umurnya panjang, tapi amalnya jelek. Saniki umur kayak panjang. Setiap sore apa yang kita lakukan pada ibu? Dulu, ibu-ibu nek sore kasih nonton Andin apa boten? Kasih seneng nonton sinetron apa boten? Taksir. Soalnya asik loh ya. Mana yang lebih lama antara panjangan baca Quran dengan nonton sinetron? Mana yang lebih lama antara berzikir dengan nonton TV? Boleh, mumpung masih bisa menikmati televisi silakan. Boleh, tapi jangan kemudian kita lupakan diri kepada Allah, lupakan baca Quran. Saya ikut semua bagi Pak Musa. Kan apa? Kabut ini baru menggubah gitu. Arahnya dia tazkirah. Nanti Mbak Maghrib nomor sikulupan ngapain? Kalau bisa kita punya waktu khusus agar kita bisa istiqomah. Di samping nanti waktu-waktu nambah. Misal dia Mbak Maghrib itu enak. Bayar ada menjual Isya, ada namanya Isyaen, panjenengan harus selalu berzikir, panjenengan harus selalu baca Quran, panjenengan baca sholat sunnahnya sampai Isya. Dan kalau itu seperti saja rumahnya. Allahumma ya Rabbal. Nah, sehingga kemudian yang ketiga, wa aminna fi thoriqatihim. Semoga kalau yang pertama kita minta manfaat karena berkahnya guru, yang kedua kita minta ditunjukkan kebaikan karena hormatnya kepada guru, yang ketiga semoga kapanpun pulau panjangnya kapundut. Pangapunten. Ini kalau bicara nanti biasanya yang tua dulu apa yang muda dulu, Pak? Nyatanya Pak Gurunya masih sugeng, gurunya masih sugeng, 40 muridnya sudah meninggal. Oleh karena itu, ketika kita bicara umur, kita harus selalu sehat. Karena bisa jadi yang muda dulu, yang tua belakangan. Bisa juga yang tua dulu, yang muda. Tetapi kita berdoa, ya Allah, kalaupun saya meninggal nanti wa aminna fi thoriqatihim, semoga matiku, wafatku dalam mengikuti thoriqahnya, perjalanan guru-guru kita yang mulia, yang mereka pun meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ngapunten, kalau di kalangan pesantren, di kalangan pondok-pondok itu biasanya yang dihormati, dimuliakan adalah kiai-kiainya. Seperti kalau kita di sekolah guru-guru. Dan yang namanya guru, kalau kita belajar dari ilmunya Mbah Umar Abdul Manan Mangkoyuda Pamela Solo, ini ilmu untuk yang masih ngajar maupun yang sudah tidak sengaja, termasuk guru-guru yang masih sugeng. Karena jenengan tadi dikatakan bukan mantan guru, dan sekarang pun masih menjadi guru bagi muridnya. Ilmunya Mbak Umar Abdul Manan Mangkoyuda itu beliau ketika menghadapi murid senakal apapun, kalau dulu di Lombok ada namanya lurah pondok,
Lurah pondok yang mengatur tata tertib di pondok, kiai sebagai pemimpinnya. Ketika suatu saat lurah pondok itu menghadapi santri yang nakal, yang beduk, yang rewel, tidak bisa menangani, dilaporkan kepada Mbak Umar. Apa kata Mbak Umar? Sini nama santri murid yang nakal-nakal ditulis di ranking yang paling beduk, paling nakal. Namun sebenarnya ada murid nakal ya. Kira-kira namun masih di sini biasanya dulu apa siji sing pinter, loro sing biasanya dulu itu ingatnya satu sing pinter, loro sing, atau kalau dulu laki-laki kayak gimana murid wadon sing. Ini kalau saya lihat jawabannya masih banyak cantik-cantik semua. Mbak Umar, ini daftar nama santri yang nakal yang betul, saya nggak sanggup kalau berapa. Perkiraan lurah pondok itu santri mau dihukum, mau diberi sanksi, mau diterapkan aturan dengan hukuman dan sanksi. Ternyata ditunggu seminggu, sebulan tidak ada tindakan apapun dari Pak Umar Abdul Manaf. Singkat cerita, ternyata para bapak ibu ketika ditagih oleh sang lurah pondok, Mbak Kiai, dulu pernah saya tulis daftar nama santri murid yang nakal, sampai sekarang tidak ada tindakan. Apa jawabnya Mbak Umar? Oh, kamu salah paham lurah pondok. Saya itu minta daftar nama santri yang nakal, yang betul itu. Begini, saya itu guru, kalau di Bapak Kiai. Sebagai guru, saya tidak hanya mentransfer ilmu, bukan hanya mengajar, terus tapi mendidik. Sehingga tugasku sebagai guru, tugasku sebagai kiai, bagaimana ketika ada anak, semuanya itu murid tak doakan. Ketika sholat malam saya berdoa untuk semua murid-muridku, karena ada yang perlu perlakuan khusus lah, saya minta dicatat nama anak itu untuk saya beri penanganan doa khusus. Kalau yang lainnya cukup dokter umum, ini perlu dokter spesial. Kalau yang lain saya doakan semuanya secara umum, ini perlu khusus. Sehingga nama-nama tersebut setiap malam saya doakan secara khusus. Dan biiznillah ada santri yang dulu kategorinya kelasnya santri nakal, justru barokah doanya guru, ijabah doanya guru, justru malah menjadi pimpinan pondok pesantren. Setelah keluarga manfaatnya kembali melakukan jenis. Ketika kita punya muridnya bermanfaat, kita yang jadi guru, insya Allah mendapatkan kebebasan lain. Inna nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Surat Yasin. Kami Allah yang menghidupkan yang mati, dan Allah mencatat apa yang telah dilakukan manusia, dan Allah mencatat bekas-bekas. Dalam tafsir Syekh Namizadah, salah satu yang dimaksud asar atau bekas di sini adalah man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Siapa yang mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang mengajarkan kebaikan dan pahalanya orang yang mengamalkan kebaikan yang kita sampaikan. Bahkan kalaupun kita sudah mati, maka akan mendapatkan pahalanya orang yang mengerjakan sudah kita mati itu. Jadi Mbah Guru mendapat pahalanya karena muridnya mendapatkan pahala karena muridnya lagi, Mbah Gurunya mendapatkan pahala. Ya Allah, ini yang bikin saya ingin jadi guru.
Insya Allah semua kita yang sudah semangat dalam bahasa masih mendapatkan pahala ilmu yang kita dapatkan oleh Nabi Muhammad. Dan kita yang masih hidup berdoa, wa aminna fi qawlihim wa mu'afatin minal fitani, semoga kita nantinya mengikuti tariqah jalannya guru-guru kita dijauhkan dari fitnah dunia. Allahumma amin. Saya diberi waktu dan saya sudah Bu, kalau diteruskan, saya tahu panjenengan itu kangen. Kayaknya kalau diteruskan nanti panjenengan kurang hidup. Jauh-jauh dari Boyolali dulu ya. Ada yang dari Palembang, Pemalang dan sekitarnya. Tentu salah satunya teman-teman agar lebih lama. Jadi saya juga tahu diri. Untuk itu apa yang saya sampaikan awal sampai akhir sedikit saya simpulkan doa tadi. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wa bina husna bi-hurmatihim wa minna ala tariqatihim wa ma'afatin minal fitani. Yang pertama minta kemanfaatan karena barokah guru kita. Yang kedua minta ditunjukkan jalan kebaikan karena hormatnya kita kepada guru kita. Yang ketiga semoga kita matinya husnul khatimah, mati dalam kebaikan sebagaimana wafatnya para guru kita yang telah mendahului mereka dalam segala macam. Sekian, semoga apa yang kami sampaikan ini datangnya dari Allah, tidak dari orang yang hatinya seperti tanah ketika tanah disiram air meresap tumbuh. Hati yang seperti tanah, siapapun yang berbicara kalau baik masuk ke dalam hati, ditelaah dan jadilah amal kebaikan. Selamat atas pelaksanaan ini, dan ini menjadi inspirasi bagi saya pribadi yang mengambil. Pangapunten Bapak Ibu, ini ikhlas di dalam kami rumah. Kalau tadi panjenengan bisa mendengarkan saya sambil berbicara boleh, tapi kami berdoa